Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar nih anak-anak? Jadi ini materi terakhir kita mengenai listrik dinamis. Kita bedain dulu sama listrik statis. Jadi kalau yang listrik statis kemarin itu dia listriknya tidak berpindah. Jadi dia hanya perpindahnya hanya dari satu benda ke benda lain gitu ya, elektronnya berpindah gitu. Tapi kalau ini sekarang listrik dinamis, maaf, bukan maksud saya tidak berpindah tapi tidak mengalir. Jadi sedangkan untuk listrik dinamis itu listriknya mengalir. Oke, nah minggu kemarin udah beberapa soal yang ditugaskan oleh ibu. Nah kita mau bahas biar lebih paham lagi. Kita mulai aja. Nah ini ada soal. Nah kalau misalnya ada soal seperti ini, jadi kalian harus bisa dulu menganalisis apa aja yang diketahui, apa aja yang ditanyakan, dan apa yang kemudian kita jawab. Yang menjadi hal penting adalah bagaimana kamu bisa menganalisis apakah si satuannya harus diubah atau tidak. Oke, kita mulai. Punya soal di sini. Arus listrik sebesar Oke, sekarang kita mulai selesaikan permasalahan ini. Arus listrik sebesar 10 mA, berarti yang kita ketahui adalah diketahui adalah arusnya sama dengan 10 mA. Kemudian waktu yang dibutuhkannya adalah 60 detik, 60 second. Yang ditanyakan jumlah muatan yang berpindah, yang dimaksud adalah Q. Nah, ini kita ubah dulu milinya. Mili ke ampere itu sama aja dengan naik 3 kali atau dibagi dengan 1000, atau bisa aja 10 pangkat minus 3, atau jadinya 0,01 ampere. Oke, untuk menjawabnya maka yang kita butuhkan adalah rumus dari hubungan antara arus, banyaknya muatan, dan waktu. Yaitu kita punya I sama dengan Q dibagi dengan T. Oke, kita punya I sama dengan Q dibagi dengan waktunya. Oke, nah dari rumus ini kamu bisa bikin segitiga. Jadi ini kita punya Q di atas, ini I, gitu. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya kamu mencari Q, maka persamaannya menjadi I dikali T. Kemudian kalau kamu mencari I, maka persamaannya adalah Q dibagi T. Untuk mencari T, maka persamaannya menjadi Q dibagi I. Gitu. Nah, sekarang yang kita cari di sini adalah Q. Berarti Q adalah I dikali dengan T. I dikali dengan T. Oke. Berarti I-nya adalah 0,01, T-nya 60 detik. Jadi hasilnya ini biar kita coret satu jadi hasilnya adalah 0,6
ya. Oke, next. Soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya adalah mengenai rangkaian, seri, dan paralel. Ini termasuk rangkaian paralel. Jadi ada yang membedakan antara rangkaian paralel dan seri. Jadi kalau rangkaian seri itu rangkaian yang arusnya sama di setiap titik. Sedangkan untuk rangkaian paralel itu arusnya terbagi tergantung dari cabang cabang yang dimiliki oleh rangkaian tersebut. Contohnya ini. Jadi dia punya 3 cabang, maka arusnya terbagi menjadi ke sini, itu dan ke sini. Jadi ini I yang masuk akan terbagi menjadi 3, kemudian I yang keluarnya itu akan sama dengan I yang masuk. Oke, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah untuk mencari hambatan pengganti. Kita selesaikan ini. Hambatan penggantinya adalah 1/R paralel kan sama dengan 1/R1, 1/R2 sama dengan 1/R yang ke-3. Ini kita anggap R1, ini kita anggap yang R2, kita anggap R3. Oke, maka hambatan penggantinya adalah 1/2 ditambah 1/6 ohm ditambah 1/4 ohm. Oke, kita samakan penyebutnya angka 12 yang bisa membagi 2, 6, dan 4. 12 bagi 2 adalah 6, tambah 12 bagi 6, 2, 12 bagi 4 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 11/12. Atau dari sini bisa simpulkan bahwa R penggantinya atau R paralelnya adalah 12/11 ohm atau sekitar 1, sekian. Oke, soal selanjutnya ini kalau seri gampang. Kalau seri ini tetap sama, ini kita anggap R1, ini kita anggap R2, ini kita anggap R yang ke-3. Nah, caranya kalau untuk seri justru ini tinggal ditambahin aja R1. Jadi untuk hambatan paralel dan seri sama, keduanya ditambah, cuman untuk yang paralel agak beda karena dia 1/, jadi 1 hambatannya. 3 tambah 2 tambah 4, kita tulis 3 tambah 2 tambah 4, jadi hasilnya adalah berapa? 9. Jadi bedanya kalau sama yang tadi, yang ini 9 ohm, tapi kalau yang tadi meskipun terdiri dari 3 hambatan tapi berbeda. Dan bisa dipastikan kalau misalnya hambatan pengganti yang seri itu akan lebih besar daripada yang paralel. Itu karena dia ditambahkan secara langsung. Oke, pertanyaan selanjutnya yang ini. Nah, ini gimana? Yang ini adalah gabungan antara seri dan paralel. Jadi untuk menyelesaikannya, kamu harus selesaikan yang sebelah sini dulu. Nah, ini udah jelas banget ini seri. Maka ya udah, berarti hambatan serinya adalah kita jumlahin 2 tambah 6, 2 tambah 4 adalah 6 ohm. Oke, kalau misalnya kita gambarkan ulang, maka hambatan ini menjadi seperti ini. Nah, ini adalah RS-nya, maksudnya ini. Kemudian yang ini yang 6 ohm. Jadi kalau udah kayak gini ya jelas ini adalah rangkaian paralel. Maka untuk menghitungnya kita cari pakai 1/RP, 1/RS ditambah 1/6.
S-nya adalah 1/6 ya, tambah 1/6, jadi hasilnya adalah 2/6. Maka dari sini kita dapat nih, berarti RP-nya adalah dibalik 6/2, yaitu 3. Berarti hambatan penggantinya adalah 3 ohm. Jadi akan berbeda hasilnya kalau misalnya kita hambatannya adalah seri dan paralel. Jadi ini namanya rangkaian seri paralel. Oke, kita next. Nah, ini adalah seri. Ini juga sama seri paralel, cuma pengerjaannya kalau yang ini kita kerjain yang serinya dulu, yang ini kita paralelnya dulu yang kita cari justru. Jadi yang kamu kerjakan adalah hambatan yang saling berkaitan dulu. Nah, ini berarti kita selesaikan yang paralelnya dulu. Oke, 1/R paralel adalah, saya tulis langsung, 1/3 tambah 1/6. Samakan penyebut, pakai angka 6 aja. 6 bagi 3, 2. Ini 1 ya. Jadi hasilnya adalah 3/6. Atau R paralelnya adalah 6 bagi 3. Sama dengan 2 ohm. Nah, kalau misalnya kita gambar ulang, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah yang rangkaian paralel. Yang ini adalah yang 4 ohm. Pada sini jelas ini adalah seri, maka rangkaian penggantinya adalah 6 ohm. Ini dari mana? Dari 2 ditambah dengan 4. Gitu. Jelas ya? Selanjutnya kita punya soal yang agak beda. Perhatikan gambar berikut. Ini ada rangkaian seri paralel, tapi dia punya rangkaian yang dihubungkan dengan tegangan. Nah, jadi di sini ada V. V di sini adalah voltase atau tegangan. Ini adalah arus gitu. Dia ada arus yang mengalirnya, ada tegangannya diketahui. Di sini ada seri paralel gitu. Ini udah diketahui, R1-nya 3 ohm, R2 6 ohm, R3-nya 2 ohm, dan I-nya adalah 3. Yang dihitung adalah hambatan total dulu. Nah, kalau hambatan total berarti ya kayak tadi. Berarti kita selesaikan yang ini dulu. Itu ya. R1 sama R3 itu paralel. Maka 1/R paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Atau tulis lagi 1/3 tambah 1/6. Kita samakan penyebutnya. 2 tambah 1. 3/6. Maka hambatan totalnya sama dengan belum, RP-nya adalah 2 ohm. Maka kita dapat ini 2 ohm. Dan R3-nya kita punya 2 ohm. Maka R totalnya adalah 2 tambah 2, 4 ohm. Begitu, coba dipahami dulu. Oke, selanjutnya sekarang kita punya R totalnya. Kita mau mencari tegangan total VAB. Berarti kalau mau mencari tegangan total VAB, ini kita harus tahu hambatan totalnya gitu. Jadi untuk mencari yang kedua, untuk mencari poin yang kedua, itu kita pakai V sama dengan I kali R.
I kalikan dengan R. Nah, R yang dipakai yang mana? Yaitu R total. Oke. V-nya adalah, I-nya adalah I3, 3 ampere. Kali R-nya adalah 4. Jadi, tegangan yang mengalir antara dari sini sampai sini itu adalah 12 volt. Berbeda dengan, oke, udah sama. Sekarang yang C, kita mau cari arus listrik yang mulai pada R1. Nah, berarti arus listrik yang mengalir sini aja nih. Arus yang mengalir di sini aja. Oke, jadi kalau arus yang di sini ya berarti kita namakan dengan I3. Jadi yang mau kita cari adalah I3. I3 kita punya rumus V sama dengan I dikalikan dengan R gitu ya. Oke, kalau dibikin segitiga seperti tadi, maka kita punya V di sini I kali dengan R. Ini maksudnya bagi. Nah, sekarang kita mau nyari I. Jadi untuk mencari I, kita mau nyari I, kotakin. Oh, berarti V dibagi R. Maka kita bisa tulis di sini V dibagi dengan R. Oke, V-nya berapa? V-nya tadi 12. R-nya R yang ada di hambatan itu aja. Di R1. Oh, salah. Ini maksudnya I1 ya. Berarti R1. Dibagi R1-nya adalah 3 ohm. Berarti I yang di I1 adalah 4 ampere. Kita mau jawab yang akhirnya adalah arus pada R2. Sama kayak tadi. Maka kita cari I2. I2-nya adalah I2-nya adalah sama V dibagi dengan R yang kedua. Maka V-nya adalah 12. R yang kedua adalah 6. Maka ini adalah 2 ampere. Gitu. Jadi itu mengenai soal seri dan paralel. Maka kita beralih ke soal selanjutnya. Nah, ini adalah aplikasi dari rangkaian listrik dinamis. Jadi sebenarnya untuk rangkaian listrik dinamis itu kebanyakan ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di rumah gitu. Nah, jadi kalau misalnya di rumah itu kita pengen misalnya nih kita punya 4 ruangan, ruang kamar 2 misalnya, ruang tamu dan ruang dapur. Nah, misalnya kita ingin memadamkan ruang tamu doang, berarti otomatis hanya satu yang mati. Nah, kalau kayak gitu permasalahannya, maka jangan kamu pakai rangkaian seri. Karena kalau seri itu udah jelas pasti semuanya mati. Kalau seri itu prinsipnya satu mati semua mati. Tapi kalau paralel, satu mati bisa aja yang lain masih hidup gitu. Oke, ini ada permasalahan sebuah rumah, dia menggunakan peralatan listrik, kita mau memperkirakan berapa kira-kira biaya yang harus dibayarkan ke PLN gitu. Jadi kan setiap alat listrik dia punya wattnya, dia punya waktu pemakaiannya, jadi bergantung dengan pemakaian dan watt. Jadi kalau kamu mau hemat ya pakailah watt yang kecil gitu. Tapi ya watt kecil ya kayak lampu ya cahayanya agak redup sih gitu doang. Oke. Kita lihat sini. Berdasarkan rincian peralatan listrik dan waktu pemakaian rata-rata setiap hari, hitunglah biaya yang harus dibayarkan selama 1 bulan. 1 bulan itu adalah 30 hari. Kalau harganya adalah 1000 per kilowatt ampere. Kilowatt hour. Oke. Berarti kalau kilowatt hour berarti waktu di watt dikali dengan hour. Udah ini tinggal kali aja dengan jumlahnya juga. Kamu tinggal kalikan ini semua. Kamu tinggal kalikan ini semua.
udah kotak-kotak gini sih enak sih, tinggal kalikan kita sama dengan 4 kali 10 40 kali 12 adalah 480 ya, benar nggak? Watt hour di watt kali jam, watt hour. 1 kali 300 kali 300 lagi, yang ketiga adalah 900. Sama ini juga watt hour. Ini 1 kali 100 kali 24 2400 watt hour. 50 kali 6 adalah 300 watt hour. Nah, setelah itu barulah kita jumlahkan semuanya. Oke, kita jumlahkan 480 tambah 900 tambah 2400 sama dengan 300, maka hasilnya adalah 4080 watt hour. Atau kalau misalnya mau, karena ini satuannya kWh berarti kilowatt, ini kita ubah ke kilowatt tuh tinggal dibagi 1000, jadi hasilnya 4,080 kWh. Jadi kita udah punya ini, maka kita tinggal kalikan 4, karena per 1 kWh nya adalah 1000, maka kita kalikan 4,80 kWh, kita kalikan dengan 1000. 1000 rupiah per kWh nya. Nah, kalau dari sini ini bisa kita coret set. Jadi hasilnya adalah Rp 4000 ya. Jadi satu harinya dia kena 4080 rupiah. Ini per hari. Ini satu hari. Kenapa tulisannya agak jelek? Kalau misalnya 30 hari, 1 bulan, maka ya udah tinggal kita kalikan dengan 30 hari. Kalikan 4080 dikali dengan 30. Berarti yang biaya yang harus dia bayarkan per bulan adalah 122.400 rupiah. Nah, inilah biaya yang harus dia bayarkan selama 1 bulan. Oke, itu yang penjelasan dari ibu ya. Jadi silakan, ini videonya boleh kamu putar-putar lagi, kamu boleh buka-buka buku lagi. Semoga video ini bermanfaat. Tutup dengan harapan kalian tetap semangat meskipun kita tidak bertemu secara langsung, meskipun kita terpisah oleh jarak dan waktu ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.